Oke, thank you. Langsung aja ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di hari ini tadi udah lihat pembagian kelompok juga ya. Katanya cuman ada 3 ya, ada 3 kelompok. Nah, it's okay. Di sini teman-teman ini aja. Nanti 3 kelompok. Kalau misalkan teman-teman belum dapat kelompok yang di sini tuh boleh banget minta ke admin ya. Nantinya buat gabungin ke kelompok yang masih belum ada anggota, yang belum banyak anggotanya. Nah, jadi 3 kelompok ini harapannya nanti praktekin Instagram Ads dulu aja. Nggak usah TikTok Ads dulu, yang gampang-gampang dulu aja. Karena hanya untuk portofolio dan sebagainya kan. Oke. Nah, sekarang di Instagram Ads ini saya mau praktekin kurang lebih 15 menit sampai 30 menit kita berdiskusi tentang ini. Nanti lanjutannya bisa di WhatsApp, bisa di grup dan sebagainya. Nah, Instagram Ads ini sebenarnya simpel, salah satu yang paling simpel, tapi yang perlu teman-teman pelajarin, yang pertama teman-teman atur dulu setting akunnya. Akunnya itu di setting dulu di gini, klik pengaturan. Ini saya abu-abunya kelihatan kan ya? Klik pengaturan. Nanti teman-teman itu nanti klik akun. Nanti akunnya jadi tambahkan akun profesional baru. Ini ya, kalau misalkan teman-teman, oke saya ulang, pengaturan, klik akun. Kalau misalkan baru pertama kali buat Instagram, itu bakalan dibuat jadinya akun profesional baru. Oke, akun profesional baru. Kalau misalkan baru pertama kali buat akun Instagram, itu nanti bukan akun profesional baru, tapi tambahkan akun profesional atau ubah jadi akun profesional, gitu ya bedanya. Nanti kalau misalkan udah jadi akun profesional, nanti teman-teman boleh pilih kategorinya, kategori di sini nih, yang di perusahaan teknologi dan informasi, gitu ya. Nah, nanti teman-teman habis itu teman-teman jangan lupa sambungin klik pengaturan lagi, terus klik ke bagian akun. Nah, terus klik berbagi ke aplikasi lainnya. Ini nih, Facebook, WhatsApp itu harus banget digabungin ya, teman-teman. Biar nantinya lebih ini aja, lebih enak aja kalau misalkan Facebook sama WhatsApp udah digabungin. Oke. Terus teman-teman, selanjutnya habis udah diubah jadi akun profesional, teman-teman harus di dulu nih, teman-teman harus lihat dulu. Kalau misalkan lagi dipromosiin, itu bakalan kayak gini nih, sedang dipromosikan. Kalau misalkan udah di run, nah kalau nunggu persetujuan itu kayak gini. Ini tuh lagi nunggu persetujuan, teman-teman. Gini ya, ini nunggu persetujuan. Nah, buat ininya teman-teman, buat habis nunggu persetujuan, habis itu di bagian mana lagi nih? Di bagian sini nih. Oke, kalau misalkan udah pernah dipromosiin, bakal tulisannya promosikan lagi ya. Nah, nanti kita bisa lihat ini teman-teman. Kita bisa lihat insight-nya nih. Insight-nya tuh ada save yang paling kanan, di bagian sini share, yang kayak tanda panah tuh share, yang tanda ini komen, yang tanda ini like. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat penjualan, nggak usah lihat terlalu jauh di jangkauannya gini, nggak apa-apa teman-teman, lihatnya di ini aja nih, diketukan iklannya teman-teman, gitu ya. Kalau misalkan ini gini kan, kalau misalkan ini iklan, lihatnya diketukan iklan teman-teman. Nah ini, nanti bakal ada kayak aktivitas juga nih, kita tahu pemirsanya, tentang usianya, terus lokasi teratasnya dan sebagainya. Oke, kurang lebih begitu. Nah nanti teman-teman, oke, contohnya di sini, yang lumayan ramai ya. Ini kita bakal dikasih nih ketukan situs webnya, kunjungan profilnya dan sebagainya. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, di sini teman-teman, oke, selanjutnya teman-teman, ini pengeluarannya pun udah ditahuin. Kalau misalkan sedang dipromosikan, kan dia bakalan step by step ngabisin dana yang kita taruh. Nah, itu nanti bakalan ada ini nih, kayak misalkan kita run ads-nya 600.000, nah baru kepake tuh 88.000. Kalau kita mau stop bisa nih, jadi nanti duitnya tuh masih sisa di saldo ads kita, jadi baru 5% yang dibelanjakan. Oke, statusnya itu 4 hari lagi. Terus lanjut teman-teman, ini sekedar info ya, sekedar oh ini cara ininya, cara ini sebagainya. Nah, lanjut lagi teman-teman, di bagian sini sarapannya ketika teman-teman laksanain iklan, ini tips lagi ya. Teman-teman tuh buat
story, tapi story-nya langsung diarahin ke penjualan ya. Oke, biasanya rame kalau misalnya kita lagi iklan, story-nya biasanya agak rame, teman-teman. Nah, ini kayak gini. Boleh bebas banget buat pakai di STPads, boleh pakai di dsarea.com gini, bebas teman-teman. Apapun ituannya teman-teman, bebas banget. Mau pakai di STPads, mau pakai di dsarea.com kayak gini nih misalkan. Mau pakai website resmi kayak gini atau mau pakai landing page sederhana juga bebas diarahin penjualannya. Sebenarnya kalau di TikTok itu bisa diarahin ke TikTok Shop langsung. Kalau di Instagram itu diarahin aja ke Linktree atau ke MSH dan sebagainya. Nah, lanjutan lagi, sekarang kita langsung belajar ke Instagram Ads-nya. Gimana caranya? Oke, ini saya cari yang belum dipromosikan. Mana ya? Oke, ini dipromosikan semua. Oke, saya cari yang masih... Oke, ini. Oke, klik aja. Nanti kalau belum pernah dipromosikan, oke, kayak gini nih, promosikan postingan. Oke. Ini teman-teman, ada banyak kunjungan teman-teman sebenarnya. Nah, kalau lebih banyak prospek, saya sebenarnya belum pelajarin ya. Ini menu baru banget nih, menu baru banget di bulan ini. Di bulan ini baru ada namanya lebih banyak prospek. Nah, kalau kunjungan profil, ini buat nyari yang namanya followers, teman-teman. Ini buat nyari followers. Terus yang ini tuh buat penjualan, yang ini tuh buat pesan. Lebih banyak prospek ini teman-teman. Ini saya kurang tahu lebih banyak prospek itu buat apa ya. Biasanya kalau prospek itu buat di aplikasinya sendiri ya, misalkan kayak TikTok Shop itu biasanya lebih banyak prospek kalau mau ke TikTok Shop, tapi saya nggak tahu Instagram Shop itu kayak gimana fiturnya. Tapi kurang lebih biasanya kalau prospek itu ke aplikasi sendiri teman-teman, gitu ya. Nah, terus kalau kunjungan situs web itu kalau buat penjualan di luar Instagram ya, di luar aplikasinya. Nah, kalau kunjungan profil ya buat followers. Kalau banyak kunjungan situs web, nanti klik selanjutnya. Nanti teman-teman di sini ini testing ya, ini oke, ini testing. Ini gini aja. Kalau misalkan mau buat baru, kita buat target Anda sendiri. Oke, kita pakai yang di sini ya. Ini testing ya. Saya pakai testing ya. Saya edit biar teman-teman langsung ini aja. Oke, di ini testing ya. Di ini testingnya, sorry, ini saya centang-centang dulu. Saya hapus dulu. Kita pakai yang udah ada aja. Nah, misalkan teman-teman nama pemirsa, saran saya kalau misalkan di Instagram, beda halnya dengan di TikTok atau di Facebook. Kalau di TikTok atau di Facebook kan saya biasanya pakai ads 31 sampai 31 Agustus sampai 4 September misalkan. Tapi kalau misalkan di Instagram, saya bisa pakai nama merek, misalkan ads es pisang hijau. Jangan es pisang hijau deh. Ads buah-buahan. Nah, terus misalkan contohnya saya penjual buah di Bogor deh. Saya jualnya sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, terus Depok. Depok, Bekasi. Berarti saya cuma ngelayanin Jabodetabek ya. Saya cuma ngelayanin Jabodetabek misalkan. Nah, klik centang, terus saya ya minatnya dicari yang sesuai dengan ini kan karena saya pedagang buah segar ya. Dalam artian saya punya perkebunan dan pertanian hortikultura misalkan. Nah, jadi saya buah apa nih? Misalkan ada buah, terus ada apa lagi nih? Cari yang berkaitan dengan buah lagi atau misalkan sayur. Sayur. Nah, terus apa lagi? Nah, sekitarnya. Klik centang, nanti kita bakal ada estimasi nih. Estimasi sini 3,1 juta sampai 3,6 juta ini bakalan jadi pemirsa kita. Nah, ini teman-teman jenis kelaminnya juga bisa diatur ya. Gini, kalau teman-teman jualan kayak daster, jilbab yang itu produk perempuan, baiknya dicentangnya perempuannya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman jualan kayak jersey bola atau yang berkaitan sepak bola, biarpun perempuan bisa membeli jersey bola, ada kemungkinan perempuan bakalan beli jersey bola atau misalkan buat pasangan dan sebagainya, tapi baiknya di ini aja, di lebih segmentasi teman-teman. Jadi lebih baik iklan kita tuh cuman dilihat 10.000 orang, tapi yang beli 1.000 orang daripada iklan kita tuh dilihat oleh 100.000 orang, tapi yang beli cuman berapa nih? Cuman 300 orang dan sebagainya, itu kan jauh banget perbandingannya. Jadi iklan itu bukan lebih banyak dilihat yang penting, tapi lebih banyak orang yang tertarik dengan iklan itu. Nah, terus buat jenis kelamin biasanya saya buat usianya saya biasanya sampai 44. Karena 44 menurut saya itu udah tahap produktif ya. Maksudnya orang-orang di atas 44 biasanya dia udah nggak begitu produktif, dalam artian nggak scroll sosmed juga,
terus jarang belanja online dan sebagainya. Jadi, itu anggapan saya juga karena ya biasanya usia-usia produktif kan 21 sampai 44. Kalau di Instagram tuh nggak bisa di bawah ini ya, kalau di TikTok tuh bisa teman-teman. Di TikTok tuh bisa sampai 13 tahun targeting iklannya. Kalau di Instagram tuh 21 minimal. Nah, maksimalnya tuh nggak ada, tapi, baiknya tuh sampai 44 aja atau 45 deh idealnya, karena di situ usia-usia produktif ya buat bisnis, buat apa sebagainya. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Oke, ini klik centang aja. Nah, oke sampai sini nih klik centang. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aman sejauh ini teman-teman? Ini cara buat, ini ya, kalau kategori ikan khusus tuh memang khusus teman-teman, kayak buat, misalkan teman-teman kerjanya di job street, berarti pakai pekerjaan. Terus teman-teman, kerjanya di real estate, teman-teman berarti perumahan. Kalau teman-teman kerjanya di kampanye, misalkan di partai politik, berarti pilih yang ini, teman-teman gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, aman? Buat pemilihan dan sebagainya? Saya coba cek kolom chat ya. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Apa aman? Kecepatan nggak buat tadi pemilihan targetingnya dulu? Buat minat paling ya, kalau nanya Kak, gimana caranya, ini searching aja teman-teman. Dari A dulu juga nggak apa-apa, terus nanti dari B dulu. Oke, di searching kata-kata yang sesuai dengan produk teman-teman. Ada yang mau tanyain teman-teman? Aman? Oke, aman ya? Oke, lanjut teman-teman. Nanti buat TikTok Ads itu teman-teman via itu ya, via PDF-nya. Nanti saya kasih PDF-nya juga, yang TikTok Ads ya. Nah, di sini teman-teman, selanjutnya teman-teman kalau di Instagram, tapi gini teman-teman, Instagram ini kalau baru mulai bisnis oke Instagram ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti bisnisnya udah berkembang dan sebagainya, itu teman-teman coba TikTok Shop aja. TikTok Shop terus TikTok Ads itu lebih lebih laris teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pikir kayak, Kak, kayaknya kalau di e-commerce, oke, e-commerce itu udah banyak saingannya, terus udah nggak sehat deh e-commerce. Misalkan, Kak, saya jual di e-commerce A, B, dan C, itu udah nggak sehat deh, Kak. Terus akhirnya saya saranin, waktu itu saya ada peserta juga, dia konsultasi tentang bisnisnya, terus saya saranin ke TikTok Shop. Terus TikTok Shop saya pandu juga buat TikTok Ads-nya juga kan. TikTok Ads-nya itu kalau dari HP sebenarnya lebih simpel teman-teman. Jadi kalau di HP itu simpel banget. Tapi kalau misalkan di website itu emang agak ribet. Kalau di website itu kalau buat teman-teman yang punya website, misalkan teman-teman punya website kayak kami deh, ada website dsarea.com. Nah, saya pengen arahin ke website itu. Nah, saya berarti run TikTok Ads-nya, jalanin TikTok Ads-nya via website. Tapi ya via website, via Ads Manager. Tapi kalau misalkan teman-teman UMKM itu pakai HP aja, terus diarahin langsung ke TikTok Shop itu bisa teman-teman. Jadi lebih simpel kalau di HP. Di HP itu targetingnya cuman TikTok Shop dan cuman Insight doang. Kalau misalkan di website itu ada 6 targeting. Emang agak ribet kalau dari website, dan itu juga performa laptopnya harus bagus ya gitu. Nah, lanjut lagi teman-teman, ini centang. Nanti kalau udah centang teman-teman, di sini oke, langsung selanjutnya. Di sini ada anggaran durasi ya. Di sini pun Instagram udah langsung ini ya, udah langsung warning ya. Anggaran rendah Anda mungkin tidak akan mendapat hasil. Nah, sebenarnya di TikTok itu juga sama, tapi gini, di TikTok itu lebih worth it teman-teman. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, ini pertemuan keempat ya. Nah, di pertemuan tadi kalau ada pertemuan tambahan teman-teman, itu nanti saya bakal kasih, oh ya di besok ya kali, di besok kan Google Ads ya aturan. Tapi kalau nantinya sama saya, nanti saya bakal kasih tahu kalau di TikTok Ads itu 200.000 tuh kita dapat berapa juta ya.
Jadi TikTok itu worth it banget teman, udah dapat berapa juta pemirsa maksudnya. Jadi TikTok Ads itu sebenarnya lebih powerful dibandingkan Instagram Ads, tapi Instagram Ads kelebihannya dia bisa 20.000 teman-teman minimalnya. Tapi teman-teman harus lihat nih warningnya nih. Anda mungkin nggak mendapatkan hasil. Saya pernah coba 20.000 satu hari dan itu nggak ada hasilnya teman-teman. Instagram Ads. Emang Instagram Ads itu emang harus, misalkan teman-teman punya 1 juta itu baru bakal kerasa, atau punya 500.000 deh itu baru bakal kerasa teman-teman. 500.000 anggarannya itu baru kerasa. Nah, saran saya buat pembagian budgetnya, tapi kalau buat nanti di project kelompok itu nggak usah banyak-banyak juga nggak apa ya, misalkan giliran 50.000 aja satu hari, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Karena buat portofolio aja kan, tapi kalau misalkan nantinya di dunia kerja atau misalkan teman-teman di bisnis teman-teman, ini saran saya minimal banget itu satu hari itu 50.000 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya anggaran 500.000, boleh dibikin kayak gini, 100.000 buat 5 hari atau 50.000 untuk 10 hari. Tapi 10 hari jangan ya. Baiknya itu maksimal tuh 7 hari teman-teman. Karena kata marketing Instagram itu 7 hari itu bakal di-eval dan sebagainya. Jadi emang emang baiknya itu maksimal 7 hari biar kita bisa evaluasi dari iklannya. Nah, boleh juga 50.000 buat 7 hari, nanti di-run iklan lagi 50.000 buat 3 hari. Jadi kan sama aja 10 hari, tapi dipotong jadi 2 kali iklannya gitu kan juga nggak apa-apa, it's okay. Nah, kurang lebih gitu, minimal tuh 50.000. Dan saran saya baiknya tuh kelipatan 50 ya buat iklan itu ya. Karena lebih enak aja buat hitung pajaknya kan, karena pajak ini 10% teman-teman. Oke, kurang lebih gitu. Ini untuk anggarannya, nanti klik selanjutnya. Nah, nanti teman-teman ini ada saldonya ya. Saldo ini teman-teman boleh banget diisi ya. Ini saldonya nggak bisa dicairin ya. Saldonya, cara pengisian saldo tuh nanti teman-teman bakal di email. Oke, ini paling penting teman-teman harus punya email. Nah, ini nanti boleh banget bebas via Mandiri ke BNI. Ini paling gampang ya. Paling gampang tuh kalau top up via Mandiri atau via BNI ya. Biasanya kalau di kami itu pakai Mandiri, kalau nggak pakai BNI buat top up-nya teman-teman. Kalau bank transfer itu harus hati-hati karena dia tuh ke Bank Permata ya. Ke Bank Permata takutnya teman-teman salah transfer nominalnya. Jadi teman-teman mungkin pikiran gini, misalkan 100.000 top up. Nah, bilang, "Kak, ini kan ada biaya admin, saya lebihin ya." Itu jangan teman-teman. Jadi ditransfer aja pas 100.000. Kalau biaya admin kan otomatis bakal kepotong di saldo rekening teman-teman. Jadi nggak usah misalkan teman-teman 100.000 kan sekarang 2,5 ya, kalau nggak salah pakai BI Fast kan. Itu jangan ditransfer 102.500, tapi tetap ditransfernya 100.000 kalau cuma mau top up 100.000. Pokoknya sesuai panduan aja. Nah, tapi kalau teman punya Mandiri BNI itu bakal lebih simpel lagi buat top up-nya, kurang lebih gitu. Tapi kalau Mandiri itu emang agak lama prosesnya, biasanya 1 jam, 2 jam baru keisi saldonya, jadi ditunggu aja. Yang penting nominal aja yang beda, nanti tambahkan dana, kalau ditambahkan dana kayak gini teman-teman. Oke, tambahkan dana tuh kayak gini, ada nama, ada emailnya. Namanya ini nomor gini, kalau teman-teman mau ubah jadi nama, isi saldo 29 Agustus juga boleh teman-teman, kayak gini namanya. Terus emailnya email teman-teman, nanti bakal dikirim email lanjutannya. Oke, habis isi saldo, nanti teman-teman tinggal habis isi saldo teman-teman nanti tinggal promosikan postingan. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Jadi ini tentang Instagram ya. Instagram itu simpel banget teman-teman. Yang pertama kali saya pakai buat iklan, belajar iklan tuh Instagram. Emang paling gampang. At least Instagram ningkatin kepercayaan diri kita kayak, oh ternyata iklan tuh gampang ya, iklan di sosial media. Nanti baru teman-teman pelajarin tools-tools lainnya kayak yang lebih bagus kayak TikTok Ads itu lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman B2B, bisnis to bisnis, misalnya teman-teman punya peternakan deh, mau jagangnya ke perusahaan apa nih, itu baiknya pakai website, pakai Google Ads teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain? Mungkin saya cek kolom chat ya. Kita udah aman kok. Oh iya Kak, kalau jual makanan yang frozen food, nggak bisa kirim-kirim ke luar kota, baik. Oke, benar. Kak, oke. Kalau step iklan story contohnya gimana, Mas? Oke,
Kalau iklan story itu pakai Facebook. Ini buat Kak Tirto nanti saya kasih PDF panduannya Facebook Ads. Nah, nanti saya kasih tipsnya juga. Kalau Facebook Ads itu nggak boleh dicentang semuanya. Nanti saya bakal kasihnya kok. Saya bakal kasih note-nya di grup juga. Ini kebetulan HP-nya lagi nggak ini. Oke. Buat frozen food itu efektif pakai TikTok Ads. Tapi oh 100k mau top up 100k itu kan PPN berarti iya 10k. Oke, kalau TikTok itu 11%. Kalau Instagram itu 10%. Oh, kalau bukan frozen food ini bisa Kak sebenarnya bisanya di sini aja. Oke. Kakak bisa ini saya nggak ini ya. Saya lagi pakai TikTok pribadi ya, lagi ngalokin ke ini. Nanti mungkin di pertemuan besok ya kalau Kakak ikut lengkap nanti ikut aja lagi di pertemuan besok tuh kalau sama saya. Aduh, saya lihat jadwal tutornya dulu. Tapi nanti saya coba adain pertemuan tambahan nih buat bahas itunya. Ini saya lagi ngelakuin ini. Oke. Jadi kalau misalkan TikTok, oke, sayangnya lagi ini pribadi. Oke. Di TikTok itu teman-teman, oke. Kalau di TikTok itu sorry, kalau di TikTok itu pakai ini aja. Kalau bukan frozen food dia pakai ini aja. Pakai apa namanya? Pakai promosikan video. Ini saya lagi nggak ada ininya, lagi nggak ada. Coba saya. Nah, ini dia nih. Betul deh. Saya ada PDF betul. Nah, di sini nih, oke ini panduannya nih saya kirim nanti. Ini kan ada ininya, tapi ini di run-nya via ini ya, via website ya. Berarti kalau misalkan via HP itu cuma bisa ke TikTok Shop atau ke Insight-nya aja. Jangkauan ini. Kalau HP itu cuma jangkauan sama ke prospek. Prospek ini langsung ke TikTok Shop. Nah, kalau misalkan jualnya bukan frozen food, contohnya punya kedai franchise deh. Misalkan punya kedai franchise atau punya makanan gitu ya, atau restoran deh, restoran atau kafe dan sebagainya kakak misalkan. Nah, atau ya usaha restoran atau dimsum atau apapun itu boleh banget pilih ke bagian penayangan video aja juga nggak apa-apa. Atau pilih ke konversi. Oke, kalau ke penayangan video berarti nanti dia bakalan naikin followers dari kakak ini, followers dari kakak, terus intinya lebih laris lah. Biasanya kalau di TikTok kan ngiklanin makanan itu gini. Oh ya, tipsnya juga kalau di TikTok itu iklanin makanan dipraktekin ya. Dipraktekin apapun ya, misalkan barang, dipraktekin cara pakainya. Kalau makanan dipraktekin bisa cara buatnya, tapi nggak harus lengkap. Atau juga bisa dibuatnya, kalau di TikTok itu kayak cara makannya dan sebagainya gitu ya. Cara makannya kayak, halo nih aku baru nemuin bakpao yang enak banget nih, rasanya gini-gini. Terus dicobain makannya, terus buat kayak dipotek buat ditahu isi dalamannya dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu kalau di TikTok ya. Terus buat video kayak gitu nanti pilih penayangan video. Oke, atau bisa juga pilih konversi. Kalau konversi, berarti ini arah ini kemana? Oke, kalau konversi ini bisa bisa dialihin ke Linktree atau DST Page. Enaknya pakai Linktree ya. Kalau pakai Linktree itu lebih lebih bisa digini nih. Kalau pakai Linktree itu lebih bisa dirapihin kayak gini. Ini saya coba cek pakai Linktree. Sorry. Kalau Linktree itu, nah kalau Linktree itu gini, kalau Linktree itu bisa bisa diginiin nih. Kalau Linktree bisa dikasih judul kayak gini. Kalau di DST Page kan dia nggak bisa ya. Saran saya kalau UMKM pakai Linktree, nanti di Linktree-nya itu ditaruh apa? Ditaruhnya itu adalah link Shopee Food, link GoFood-nya, sama link GrabFood-nya gitu.
kurang lebih kayak gitu. Sama alamatnya misalkan. Nah, nanti dipilihnya konversinya arahin ke Linktree. Kurang lebih kayak gitu. Kalau dia bukan frozen. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Aman? Coba saya cek kalau bisa. Ada yang mau ditanyain lagi? Kurang lebih kayak gitu. Pakai TikTok Ads bisa, cuman di targetingnya itu. Kalau pakai HP nggak bisa. Kalau pakai HP itu kalau nggak ke Insect bisa kalau misalkan kamu banyakin followersnya gitu. Sebenarnya kan followers kan bakal banyak beli ya. Apalagi kalau FYP dan sebagainya. Cuman kalau mau langsung ke penjualan, ke konversi aja mendingan. Oke, ada yang modelnya lagi teman-teman? Oke, ini buat TikTok. Ini ya, buat TikTok Shop ya. Oke, ini sekalian ya mungkin. Nah, di TikTok Shop ini sama teman-teman. Ini saya nggak coret-coret ya. Bisa saya coret-coret nih kalau pakai laptop, tapi kebetulan kita lagi nggak pakai laptop teman-teman. Nah, ini jangkauan lalu lintas penginstal aplikasi penayangan video pembuatan prospek interaksi. Jangkauan ini buat followers. Lalu lintas kunjungan ini buat traffic aja. Jangan sampai teman-teman, Kak, saya jualannya di website, berarti saya pakainya lalu lintas kunjungan. Jangan teman-teman. Lalu lintas kunjungan ini kalau teman-teman kerjanya di mana ya? Saya sebut aja, misalkan teman-teman kerjanya di Tempo, atau teman-teman kerjanya di Kompas, atau teman-teman kerjanya di Kumparan, atau teman-teman kerjanya di Tirto, atau teman-teman kerjanya di Asumsi, di portal berita deh, yang mana mereka itu butuh traffic biar portalnya dibaca. Nah, itu lalu lintas kunjungan. Tapi kalau misalkan teman-teman, Kak, saya jualnya di dsarea.com misalkan, jual course nih di sana. Nah, itu teman-teman jangan pakai lalu lintas kunjungan, tapi pakai konversi. Kalau lalu lintas kunjungan kayak tadi buat naikin traffic aja teman-teman, bukan buat naikin penjualan. Nah, kalau buat penginstalan aplikasi ya berarti teman-teman kayak Shopee, kayak Gojek, kayak Grabback. Nah, itu teman-teman kalau kerja di sana berarti penginstalan aplikasi, terus penayangan video kayak tadi. Kalau produk makanan, kalau misalkan mau FYP, mau rame kontennya atau konten kreator tuh pakai penayangan video. Nah, itu ini lebih smooth teman-teman. Ini lebih smooth banget. Maksudnya gini, ini kalau penayangan video nggak bakal ketahuan iklannya. Ada tulisan kecil aja di bawah caption tuh disponsori, cuman gitu doang, teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat, kok saya nggak pernah like konten ini tiba-tiba ada ya, ada konten kayak gini ya di beranda saya. Nah, itu teman-teman harus lihat dulu nih di bawahnya bisa ada tulisan disponsori. Oke, saya waktu itu sering ya. Jadi sehari itu bisa 5 kali, 4 kali dapat iklan yang tulisan di bawah itu disponsori. Kayak akun pribadi, konten kreator kayak, loh saya nggak pernah like tentang graphic design misalkan. Saya nggak pernah like tentang Canva. Kok tiba-tiba ada konten kreator Canva yang dia itu muncul di beranda saya, ternyata tulisannya sponsori. Terus nanti pembuatan prospek teman-teman, ini pembuatan prospek dibuat TikTok Shop sebenarnya. Cuman kalau teman-teman punya TikTok Shop nggak usah di-run dari website, langsung aja dari HP. Dari HP itu lebih simpel, lebih mudah tampilannya, terus dia itu juga lebih lebih apa ya, lebih cepat aja kalau dari HP. Dari HP aja kalau punya TikTok Shop. Nah, kalau interaksi komunitas itu sama kayak penayangan video sebenarnya, cuman dia itu targetingnya followers teman-teman. Ini berguna kalau followers teman-teman udah banyak. Contohnya deh, misalkan kami punya 39.000 followers. Nah, 39.000 followers itu kami pengen mereka itu lebih interaktif ke kita, lebih ngebantu nge-up video kita. Itu pakai pembuatan prospek teman-teman. Ini pembuatan prospek tuh buat pakai interaksi komunitas tadi itu buat followers sendiri ya, postingannya teman-teman. Nah, terus buat konversi kalau teman jualan, saya ulangin jualannya di luar dari TikTok gitu ya. Jualan di luar dari TikTok pakai konversi teman-teman. Baik di website, baik itu di Linktree, terus nanti Linktree-nya diarahin ke Shopee, ke GrabFood, ke apapun itu, nanti teman-teman pakai konversi teman-teman. Nah, konversi ini saran saya nanti buat instant page ya, harus buat instant page. Itu yang agak lemot di situnya sebenarnya. Agak nguras waktu sama butuh performa laptop yang oke gitu. RAM 4 GB minimal banget. Nah, ini beri nama iklan kalau misalkan di TikTok, di Facebook, itu nama iklannya tuh kayak gini, teman-teman. Pakai tanggal ya. Nah, ini uji variasi ini nggak perlu ya, teman-teman. Kalau teman-teman bisa kalau uji variasi buat startup, terus misalkan dana mereka gede nih, dana marketing mereka gede. Nah, mereka pengen tahu iklan mana yang paling efektif tuh bisa mereka pakai uji variasi kayak gini, teman-teman. Nah, campaign budget optimization ini dicentang kalau teman-teman punya anggaran ya. Dan artinya gini, misalkan saya punya 5 juta, tapi 5 juta itu pengen saya bagi ke produk A sekian juta, ke produk B sekian juta, ke produk C sekian juta.
itu pakai campaign budget optimization, teman-teman. Kalau tanpa batas ya tanpa batas, misalkan 5 juta saya pengen pakai ke produk A, ya udah langsung aja gitu. Nah, ini aplikasi atau situs web, ini kalau misalkan kita arahin ke konversi. Nah, ini di penempatan. Oke, buat teman-teman nanti yang buat tadi yang buat ke itu, yang tadi bertanya Facebook Ads buat story, ini nanti di Facebook tuh ada pilih penempatan juga. Kalau di Facebook jangan dicentang semuanya juga, dicentang aja Facebook beranda, Instagram story, sama Facebook story gitu aja nggak apa-apa. Jadi biar nggak terlalu banyak di Facebook ini lebih banyak di TikTok pilihannya cuma 3 penempatannya. Di Facebook itu ada 21 ya, itu jangan dicentang semuanya kayak di Messenger, kan orang jarang pegang Messenger kan, itu nggak perlu diiklanin di Messenger. Jadi centangnya tuh harus diperhatiin ya kalau di Facebook ya. Sama di TikTok. Di TikTok tuh cuman centang TikTok-nya aja teman-teman. Karena siapa yang gini, target kita kan orang-orang yang main TikTok, nggak usah dicentang yang aplikasi umpan berita kayak Babe dan sebagainya. Kayak mungkin orang lihat iklan kita, cuma nggak tertarik kalau lihat iklan kita tuh di Babe. Karena orang-orang ke Babe kan lebih pengen lihat apa ya, lebih pengen lihat berita kan. Itu kayak, wah ini ngapain sih kok ada iklan ginian di aplikasi berita saya gitu kan. Nah, di Pangli juga jangan teman-teman. Jadi dicentangnya di TikTok-nya aja. Facebook Ads juga kayak gitu ntar ya. Terus teman-teman beli jenis materi iklan ini nggak perlu di ini juga nggak apa-apa. Kalau misalkan teman udah siapin video nggak perlu dicentang ya. Tapi kalau teman-teman saya bingung nih mau iklanin video yang mana, boleh banget dicentang, nanti ada kayak rekomendasi gitu. Nah, ini teman-teman penagihan khusus atau otomatis tuh jangan pernah dicoba ya. Maksudnya nggak worth it. Baiknya khusus aja teman-teman. Lokasi Indonesia, gendernya tanpa batas. Oke. Ini kalau produk teman-teman bisa diakses semua kalangan ya. Kalau misalkan kayak daster, jilbab, terus misalkan apa nih? Misalkan jersey bola itu baiknya sesuaiin dengan gendernya aja, sesuai dengan jenis kelamin, sesuaikan dengan jenis kelamin yang kiranya itu paling banyak beli. Misalkan kayak daster kan perempuan ya, berarti dicentang yang wanita aja. Nah, yang usia teman-teman, nah ini enaknya TikTok itu bisa 13-17 teman-teman. Enaknya TikTok itu bisa 13-17. Di itu nggak bisa. Di apa ya, di Instagram itu nggak bisa teman-teman. Nah, ini bisa saya pilih 18-24, 25-34, sampai 35-44. Ini karena usia-usia produktif, teman-teman. Oke, ini pilih terjangkaunya gimana. Oke, lanjut. Ini ditonton sampai akhir, nih centang semuanya. Oke, ini centang semuanya. Ini juga centang semuanya, teman-teman. Kalau ini riset ya, ini harus riset sendiri ya. Dicoba-coba aja, dicari-cari. Misalnya teman makanan, berarti food kan, gitu. Bahasa Inggrisnya boleh pakai translate juga nggak apa. Nah, hashtag ini sebenarnya opsional teman-teman. Nggak usah pakai hashtag juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, lanjut aja teman-teman. Ini tanpa batas, semuanya tanpa batas sistem operasinya. Nah, ini anggaran harian. Ini pilih jaringan grup di rentang tanggal tertentu aja, biar teman-teman bisa tahu kapan berakhir, kapan mulainya. Ini anggaran harian ya. Minimal itu 200.000 teman-teman buat run TikTok Ads. Emang lebih mahal anggaran minimalnya, tapi lebih worth it hasilnya. Percaya sama saya kalau misalkan UMKM baiknya coba TikTok Shop dan TikTok Ads, itu bakal worth it banget. Apalagi kalau dia barang ya. Nah, ini lanjut lagi. Nah, lihat nih, kalau 800.000 tuh, mana ya? Nah, ini biaya terendahnya diaktifin ya, teman-teman. Kalau teman-teman, ya, ini biaya terendah diaktifin. Terus teman-teman ini, lihat kalau 800.000 tuh dapat segini estimasinya. Tinggi banget kan, 61-75 juta audiens yang tersebut. Itu jauh banget dibandingkan dengan Instagram. Jadi TikTok itu ibarat kata kalau di saya ini kan TikTok itu gabungan dari Facebook, Instagram, terus Twitter, Google jadi satu. Pokoknya kelemahan-kelemahan dari setiap tools iklan, baik di Instagram, baik di Facebook, baik di Google, baik di YouTube, semua kelemahan iklan di sana itu dikelarin sama TikTok Shop, sama TikTok Ads. Jadi TikTok Ads ini benar-benar powerful banget teman-teman. Buat teman-teman yang mau ke digital marketing, boleh banget coba TikTok Ads ini ya, belajar TikTok Ads lebih jauh. Nah, ini video tunggal. Pilih video tunggal kalau cuma satu video, teman-teman. Ini pilih materi iklan. Nanti ada centang-centang gini nih, centang kotak-kotak gini. Ini kalau via website ya. Kalau via HP lebih simpel. Via HP tuh nggak ada settingan kayak gini, teman-teman.
karena cuma TikTok Shop sama Insect doang targetingnya. Oke, lanjut lagi. Ini nanti boleh pilih ini laman web, nanti teman-teman pilih standar ya. Dinamis itu berubah-ubah nanti kata-katanya. Nah, ini kata-kata kayak gini nih. Ini kan di bawah ini ada kata-kata nih, pelajari selengkapnya. Kayak gitu teman-teman. Nanti klik daftar, misalkan kalau di kami kan daftar ya. Nanti diarahin ke URL. Oke, ini buat TikTok Ads. Nanti buat PDF-nya saya kasih ke grup. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Mungkin 1-2 pertanyaan kalau teman-teman ada yang mau ditanyain. Oke, tanggal 31 itu sama Kak Kiara ya? Oke. Nanti saya titip ke dia aja. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman sejauh ini? Mas pernah lihat ikan TikTok jasa pembuatan website nggak? Kira-kira rekomendasi nggak masuk ke TikTok? Oke, di kami sih jasa pembuatan website. Dia itu menurut kalau ditanya recommended atau enggak, recommended teman-teman. Tapi itu gini teman-teman. Kalau jasa pembuatan website itu baiknya kalau misalkan website itu gini aja. Kalau misalkan website jasa pembuatan website ya. Pokoknya gini, kalau jasa saran saya jangan it's okay di TikTok, tapi TikTok itu audiensnya gimana ya? Bakalan nggak sebanyak Google Ads sebenarnya. Kalau buat jasa masih kalau nggak digabungin aja pakai Google Ads, pakai TikTok. Misalkan teman-teman punya jasa pembuatan website atau kayak jasa hukum, jasa notaris dan sebagainya. Itu baiknya pakai dua-duanya aja. Jadi Google Ads-nya jangan tinggalin Google Ads dan TikTok Ads. Jadi kayak gitu. TikTok Ads tetap ini. TikTok Ads biasanya kalau dia tuh buat yang langsung check out. Kayak tadi misalkan diarahinnya ke Gojek, diarahinnya ke Grabbike, terus diarahinnya ke Linktree, diarahinnya ke Destipet, itu oke banget. Tapi kalau misalkan di jasa itu saya jarang lihat jasa itu. Kami pun nggak pernah iklanin jasa website kayak itu ya. Cuman kalau jasa itu kita iklaninnya via Instagram Ads atau enggak via Google Ads kalau jasa ya. Jadi kurang lebih gitu. Kalau TikTok saya nggak pernah lihat ya iklan itu. Tapi baiknya kalau misalkan dicoba boleh, cuman tapi tetap dibarengin sama Google Ads ya. Google Ads itu nggak boleh ditinggalin kalau jasa ya. Karena jasa itu paling banyak orang tuh cari, ya kan? Bukan kayak makanan kan orang beli lihat iklannya, terus dia bakal oh saya pengen makan ini deh, atau misalkan course deh. Oh gue pengen atau saya pengen ikut course ini deh, course belajar Excel gitu. Nah itu kan gitu. Tapi kalau misalkan jasa kan mereka carinya biasanya kan pertama kali dicari itu di Google kan. Nah jadi makanya Google Ads itu yang paling worth it kalau buat jasa ya sebenarnya. Ya ada yang mau ditanyain lagi? Jadi kalau buat jasa saran saya pakai Google Ads juga. Karena orang tuh biasanya cari pertama kali itu. Saya pun cari jasa, misalkan jasa konsultan, baik keuangan, baik hukum dan sebagainya, itu biasanya carinya langsung di Google dulu kan. Biarpun nantinya bakal ketemu iklan di sosmed, tapi saya langsung cari di Google-nya dulu, langsung saya hubungin dan sebagainya. Karena bisa orang tuh cari jasa tuh dari googling dulu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Teman? Oke, kalau aman, boleh saya akhirin. Mungkin buat Kak ini boleh dokumentasi sama ininya, sama absensinya. Mungkin dokumentasi langsung aja, nggak perlu on cam juga nggak apa teman. Oke, saya izin stop share. Boleh dipimpin. Oke, sebentar aku kirim link presensi ya.
Oke, aku langsung screenshot aja ya. Sekalian teman-teman yang lain isi link presensi yang ada di kolom chat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, jangan lupa isi link presensinya ya. Terima kasih yang sudah hadir di malam hari ini. Ini pertemuan keempat kita. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh tanyain di grup. Ini mungkin untuk kelas FBI Gates, ini pertemuan terakhir ya. Dan untuk link presensi akan dikirimnya di kolom chat ini aja, jadi nggak akan dikirim ulang di grup. Jadi tolong diisi link presensinya ya sebagai bukti kehadiran. Mungkin dari aku segitu aja. Dari Kak Naufal, apakah ada tambahan? Udah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhirin. Boleh langsung nanti di end-meet aja ya, kurang lebih mohon maaf, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Waalaikumsalam. Aku izin end meet ya. Selamat malam semuanya.